Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masih membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan pada mata pelajaran IPS. KD-nya pun masih tetap sama dengan KD yang kemarin, yaitu KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Hari ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, di antaranya yang pertama, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Sekarang kita bahas dulu materi yang pertama, yaitu kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang sudah kita raih perlu kita pertahankan, yaitu dengan kerjasama, karena dengan kerjasama banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Kenapa? Karena hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, ya, jadi masih sendiri-sendiri, belum adanya kerjasama dari semua para pemuda. Nah, kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Nah, mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah, ya, yang kemarin sudah kita bahas. Di antaranya ada pertempuran 10 November di Surabaya, kemudian ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Ambarawa, dan ada juga pertempuran di Surabaya. Nah, ketika pertempuran Surabaya ini, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan, ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan, ya. Nah, setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang, di antaranya di bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan bidang sosial. Pada bidang pendidikan, ketika masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan, ya. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan, ya. Namun, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak, ya. Pria dan wanita di sini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua di bidang perekonomian, ya. Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan sangat
menyengsarakan rakyat ya. Kebijakan penjajah sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Di antaranya ada tanam paksa dan kerja rodi ketika kita dijajah oleh Belanda, dan ada Romusa ketika kita dijajah oleh Jepang ya. Namun setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara ya. Rakyat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi ya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga di bidang sosial ya. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi pengelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama ya. Kesejahteraan ini juga dapat terwujud ketika warganya hidup rukun. Nah, kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Materi selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan ya. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Di antaranya, yang pertama ada kebijakan uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Nah, uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi ya. Pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rupiah Jepang. Kemudian yang kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran pada waktu itu Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak ya. Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu Surahman mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos ya. Tugas Bank Tabungan Pos ini yaitu menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya, yang keempat yaitu Badan Perancang Ekonomi. Nah, di sini tugasnya yaitu menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun yang kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia ya. Dan yang kelima yaitu rencana Kasimo. Di sini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan ya. Di sini. Nah, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian ya. Namun ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di antaranya yang pertama tugasnya kalian mengerjakan latihan soal subtema 2 halaman 121 ya, muatan IPS-nya. Yang ini difotokan dan dikirimkan ke ibu. Kemudian yang kedua
Kerjakan juga latihan soal subtema 3 halaman 143. Kalau yang ini cukup kalian kerjakan saja, tapi tidak perlu kalian kirimkan ya, tapi wajib kalian kerjakan. Kemudian minggu depan yaitu Selasa tanggal 25 Agustus kita akan mengadakan PH IPS tema 2 ST1 sampai ST3. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada materi yang belum kalian pahami, boleh langsung kalian tanyakan ke ibu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya yaitu pada PH tema 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.